Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa ke Shopee ya. Klik aja linknya di deskripsi box. Yang punya testimoni sholawat, silakan teman-teman kirimkan testimoni kalian ke email aku, meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara ngirimnya, kalian bisa lihat ini. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Nah, gampang kan? Jadi langsung aja ke email aku ya kalau mau ngirim testimoni. Dan buat teman-teman yang mau beli e-booknya, juga ada ya e-book dari buku aku. Kalian cari aja di Play Store, judulnya Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat, itu ada tuh. Atau nanti aku kasih linknya juga, kalian bisa lihat linknya ya. Buat kalian yang mau beli tasbih cantik seperti ini, kalian bisa belinya, nanti klik linknya di deskripsi box. Jilbab yang aku pakai juga, klik linknya di deskripsi box. Ini jilbab pasmina, bukan pasmina, ini segitiga instan ya teman-teman. Gampang banget dipakainya dan anti lecek. Ini juga panjang sampai belakang, pokoknya cakep banget deh ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Mona. Testimoni sholawat munjiat yang kedua dari Mbak Mona. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Aku Mona dari Kalbar. Pernah kasih testimoni sholawat munjiat bulan Januari kemarin. Ini mau ngasih lagi. Semoga nggak bosan ya, dan motivasi buat kita semua. Amin. Kemarin aku baca komen yang videoku untuk 2000 sholawat sekali duduk itu butuh waktu 6 jam, 3 jam untuk 1000 munjiat. Aku dari bulan kemarin udah pusing Mbak, belum ada kerjaan, dan setahun lebih ini nganggur di Jogja. Kos belum bisa bayar, udah ditagi-tagi, mau kerja juga nggak punya motor, laptop, dan ijazah karena ijazah belum diambil. Yang kemarin aku bilang ayahku mau ngambilin ijazah, sampai sekarang Mbak cuman PHP aja. Emang kita nggak boleh berharap sama manusia. Gimana nggak hilang arah aku. Nah, pas Idul Adha kemarin, aku bener-bener gak tahu lagi mau bayar kos gimana. Akhirnya kulkas aku sumbangin ke masjid dengan niat semoga dimudahkan semuanya. Nah, aku nego ke ibu kos, kasih waktu tanggal 10 bulan Juli ini. Ternyata gak ada juga Mbak. Aku bener-bener nangis, takut. Terus ibu kos bilang terakhir tanggal 15, kalau enggak aku diusir. Sebenarnya aku trauma Mbak. Pernah waktu itu ibu kos ngechat semua anak kos aku, bilang kalau aku belum bayar. Berasa kayak buronan, tapi aku telan aja pahitnya. Pernah juga bapak kos datang mau kunciin kamar aku karena gak bisa bayar. Terus aku mulai lagi sholat tobat Mbak. Besok sore dapat kabar adik aku kena tumor payudara yang harus dioperasi. Goncangan kuat banget Mbak. Aku udah nggak tahu harus gimana, cuma bisa nangis. Kemarin mamaku juga sakit, bener-bener diuji. Kayaknya kalau niat mau berubah gitu, kita dapat ujian yang bener-bener di luar dugaan kita. Jadi kayak kamu mau bertahan lanjut tingkatkan ibadah atau keluar jalan lain. Posisi adik aku di Jakarta, mana dia juga merantau sendiri. Aku mikirnya nggak guna banget jadi kakak, nggak bisa nemenin apalagi ngasih biaya. Terus aku sabar Mbak. Tibalah kemarin tanggal 15, aku udah nggak sanggup, bener-bener pasrah Mbak. Aku bilang ke ibu kos kalau aku pindah aja, nggak kuat bayar. Terus ternyata di luar dugaan, semalam ibu kos ke kos Mbak, ke kosannya Mbak Mona ya.
dia bilang mau pindah kemana, emang duitnya ada, ibu kepikiran kamu cewek terus mau pindah kemana, udah nggak usah pindah di sini aja, kalau di kak gimana ya, udah nggak usah pindah di sini aja, kalau ada duit baru bayar ibu. Ketika aku nangis mbak, spontan di luar dugaan aku nyangkanya Allah kasih aku buat bayar, ternyata enggak. Terus spontan juga aku cerita adekku habis operasi tumor payudara, ternyata ada 5, ya Allah. Terus ibunya ngerti, aku lega banget mbak, Allah emang baik. Oh iya, adek aku kena tumor payudara, itu kita keturunan. Terus juga adekku konsumsi obat pemutih, jerawat dan lain-lain. Sekarang aku challenge 4.444 menjiat, istighfar 1000, ya latif 200, zikir Nabi Yunus 1000, tahajud, hajat, duha, aku baru mulai lagi salat tobat mbak. Segitu aja dulu ya mbak Mel. Semoga kita semua mendapat syafaat dari baginda kita, amin ya Allah. Masya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak Mona di Kalimantan Barat teman-teman. Kita baca sholawat nggak harus ketika kita baca terus berubah besok jadi orang kaya ya. Kita habis baca sholawat berubah dari yang sakit besok langsung sembuh, dari yang nggak punya rumah besok langsung punya rumah, dari yang dikejar utang besok langsung lunas utangnya. Nggak harus begitu, semuanya berproses. Dan ketika kita diuji bukan gara-gara sholawat, emang waktunya kita lagi diuji gitu ya teman-temannya, jadi sabar. Dan Masya Allah banget, Mbak Mona ini hebat banget. Walaupun ujiannya bertubi-tubi, tapi makin kenceng sholawatnya. Datang beneran pertolongan Allah. Mbak Mona ini butuh banget, udah mau diusir tanggal 15 kalau nggak bayar kos. Ya udah sering mau dikunciin kamar kosnya, udah di semua satu daerah kos itu udah pada tahu semua kalau Mbak Mona nggak bisa bayar. Tapi ya mau gimana lagi, cuman bisa mengandalkan Allah. Dan Masya Allah, Allah lembutkan hati ibu yang ngekosin untuk ya udah kamu nggak usah pindah, kamu nggak saya usir, kamu di situ aja sampai kamu dapet duit. Sabar ya mbak, semangat lagi sholawatannya, jangan pernah tinggalin sholawatnya, usahakan sholatnya juga dibenerin, insya Allah akan datang pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan khawatir, badai itu pasti berlalu, roda itu selalu berputar ya teman-teman ya mbak ya. Jadi semangat terus, kamu gak sendirian. Dan buat teman-teman nih yang suka ngeluh, ya Allah hidupku begini banget, coba kita melihat lagi. Kita lihat contohnya Mbak Mona, coba sendirian ya di kosan, belum kerja, mau kerja nggak punya ijazah karena ijazahnya belum diambil, nggak punya duit. Satu lagi doa mbak supaya bisa ngambil ijazah dan bisa segera bekerja. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Aku yakin sebentar lagi Mbak Mona dapat kerjaan. Aku yakin sebentar lagi Mbak Mona bisa bayar kos. Dan aku yakin sebentar lagi aku juga bakalan bikin testimoni ketiga dari Mbak Mona, bahwa Mbak Mona udah dapat kerja, Mbak Mona juga udah udah bisa bayar kos insya Allah. Dan kita doakan sama-sama semoga adanya Mbak Mona bisa segera pulih, sehat walafiat, amin. Ibunya juga sehat ya Mbak Mona ya. Dan ayahnya Mbak Mona juga semoga diberikan kelancaran rezeki. Mungkin bukan lupa, mungkin ingat, tapi memang uangnya aja yang belum ada. Ya pasti di sana juga bapaknya Mbak Mona mikirin, aduh anak aku kasihan banget nih gitu loh. Jadi doain juga yang baik-baik buat bapak. Jadi jangan malah jadi kesal sama bapak ya Mbak Mona ya. Doain yang terbaik buat kedua orang tua ya. Masya Allah banget, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Aku pernah baca testimoni yang kemarin kan, yang mbaknya seharian full baca sholawat ya, baca munciat, sholat, ngaji, ini itu dikerjain bener-bener. Dan Masya Allah kepengen banget jadi karyawan tetap, yang rasanya gak mungkin di situ baru kerjanya dan dikontrak 2 tahun, tapi kepengen banget jadi karyawan tetap, jadi pegawai kantor. Dan Masya Allah tiba-tiba setelah baca besoknya diangkat jadi karyawan tetap, jadi pegawai kantor. Padahal yang harusnya jadi pegawai kantor itu apa? Yang udah S1, ini cuma lulusan SMK swasta bisa. Karena apa? Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Udah, kita makan kencengin aja ikhtiar langit kita ketika kita tidak bisa mengerjakan ikhtiar bumi ya. Sering banget aku dapat komentar, mbak orang tuh harus kerja bukan cuma ikhtiar langit. Iya harus kerja, emang siapa bilang yang nggak harus kerja. Tapi ketika kita tidak punya pekerjaan, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya usaha, kita nggak dagang, kita nggak bisa apa-apa selain kita cuma bisa ibadah, ya udah ibadah aja dulu, kencengin. Nanti Allah akan tunjukkan jalan nih buat kita.
Ditunjukin nih kamu kerja, ditunjukin nih kamu nanti tahu-tahu dapat modal bisa usaha, atau kamu akan ditunjukkan jalan-jalan yang kamu bisa berubah. Keadaan kamu jadi berubah tuh. Dan gak cuman berubah keadaan secara ekonomi, tapi juga secara kehidupan kita tuh, diri kita tuh benar-benar berubah pribadi kita. Jadi manusia yang jauh lebih baik, khususnya kita jadi semangat beribadah. Yang tadinya sholatnya males-malesan jadi semangat sholatnya. Jadi kalau kalian sekarang lagi sedih, jangan selalu melihat ke atas. Pasti teman-teman juga tahu, kita selalu melihat ke bawah. Kita untuk apa? Untuk selalu bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Dan Mbak Mona juga bersyukur. Kenapa? Karena Mbak Mona sehat. Banyak orang yang banyak duit tapi sakit, mau nelen makanan aja susah. Itu kan gak enak banget rasanya. Jadi ketika kita walaupun cuma bisa makan nasi pakai garam ya, pakai bawang atau pakai tempe goreng, alhamdulillah bisa nelen, bisa minum. Tapi aku yakin Allah itu baik banget. Kita yang jauh aja masih ditolong, apalagi kita yang deket sama Allah. Aku yakin Allah pasti datangkan pertolongan secepatnya. Kalau ujiannya ini berat ya, pasti hadiahnya juga gak main-main. Selama kita lulus ujiannya, kita diuji. Memang ketika kita diuji, Allah sudah siapkan hadiah buat kita. Kalau kita lulus ujian, kalau kita nggak lulus ujian, ya udah hadiahnya belum dikasih juga tuh, ditunda. Ya, jadi nggak cuman kita sekedar kamu diuji, terus kamu akan naikkan derajat, kamu akan dikasih hadiah segala macam. Iya benar, tapi kalau lulus sama kayak kita lagi ujian sekolah, kita ujian nih. Kalau lulus dapat rapot, naik kelas, dapat ijazah gitu kan ya hadiahnya. Tapi kalau kita udah diuji ngerjain soal, kita gagal di ujian itu, ya tentu kita nggak dapat ijazah, nggak naik kelas. Begitu loh kira-kira ilustrasinya. Lalu gimana supaya kita ujian yang nggak gagal di ujian kehidupan ini? Jangan mengeluh. Ya tapi kan berat Mbak, iya tahu. Jangan mengeluh. Ganti keluhan kita, paksa menjadi doa yang baik. Karena itu akan membuat kita jadi berprasangka baik sama Allah. Kita paksa walaupun berat. Ya Allah, hamba lapar. Ya Allah, hamba malu, dipermaluin orang belum bisa bayar. Ya Allah, hamba lapar. Ya Allah, hamba harus bayar kosan. Tolongin ya Allah. Itu boleh. Tapi kalau kita ngeluh, ya Allah kenapa sih aku tuh begini hidupku, gak kayak dia. Aku kan udah sholat ya Allah, aku udah sholawatan, kenapa hidupku susah gak kayak dia. Udah ngeluh banding-bandingin lagi sama orang. Udah gitu kita ngungkit-ngungkit amalan lagi sama Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Mengadu boleh, ketika kita terjatuh sakit mengadu boleh, tapi jangan mengeluh ya. Kalau kita mengadu kan kayak, ya Allah aku lapar, ngadu sama Allah, ngadu. Tapi nggak ngeluh. Kenapa sih ya Allah tuh ngeluh tuh? Kenapa sih aku begini? Apa salahku? Apa dosaku? Apalagi udah nyebut-nyebut gitu tuh. Salahku, dosaku, padahal kita manusia gudangnya salah dan dosa. Jadi jangan sampai kirim, apa salah dan dosaku? Ya Allah emang kita siapa? Apa salah dan dosaku? Banyak ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga Mbak Mona diberikan kelancaran rezeki, dapat pekerjaan yang terbaik, bisa nebus ijazahnya, bapaknya dikasih rezeki bisa datang ya buat nebus ijazahnya Mbak Mona. Jadi yang aku ingat ya, bener gak Mbak Mona? Jadi bapaknya Mbak Mona ini udah menikah lagi ya, sudah bercerai dengan ibunya, sudah berpisah ya. Dan udah lama juga nggak ketemu sama bapaknya ya Mbak Mona, seperti itu ya. Yang aku ingat seperti itu ceritanya. Dan Masya Allah Mbak Mona anak sholawat itu sih udah jauh lebih apa ya, kita tuh nggak punya apa-apa tapi kita kenal sholawat, mau mengamalkan sholawat itu tuh udah dahsyat banget. Itu tuh udah rezeki banget ya. Percuma kita punya duit banyak, kita punya ini punya itu, tapi kita nggak kenal sholawat, rugi banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga Mbak Mona segera dapat pekerjaan ya, adiknya juga sembuh amin, ibunya juga sembuh sehat amin. Buat teman-teman yang nonton makasih, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.